Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasri dari kelas 12 IPS 1. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan materi Dekrit Presiden. Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1999 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1999 adalah dekrit secara legal keputusan Presiden. Latar belakang syuting Dekrit Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali kepada Undang-Undang 45 semakin kuat. Dalam menghadapi hal itu, Presiden Insinyur Soekarno lantas menyiapkan amanat di depan sidang konstituante. Pada 30 Mei 1959, konstituensi melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui Undang-Undang 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat majelis dan sebagainya. Biasanya lebih dari separuh jumlah anggota. Agar dapat mengesahkan suatu keputusan, pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, konstituante juga gagal mencapai quorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses atau masa pemberhentian sidang parlemen, masa istirahat dari kegiatan bersidang, yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal H. Nasution atas nama pemerintahan atau penguasa perang pusat Pemerpu mengeluarkan peraturan No. PPRT Pemerpu 040 1959 yang berisi langgaran melakukan kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat pengeluaran Dekrit Presiden 1959. Gagal konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang menguncang persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaks pada bulan Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Dekrit Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami, Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan kadimat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, sementara bahwa berhubungan dengan penjataan sebagaimana besar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang-sidang konstituante tidak mungkin lagi menjelaskan tugas.
bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.